Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Khusus untuk menjawab pertanyaan saudara Handoyo yang masuk di WA saya terkait dengan pertanyaan atau konsultasi masalah hukum yang tengah dihadapi saat ini. Kalau saya simak ya, saya coba jawab dari pertanyaannya mengenai rumah ya, status rumah. Pertama, kalau dia namanya rumah dibeli setelah kawin oleh si suami dengan istrinya, adik saudara Handoyo, itu disebut harta bersama atau gonogini. Jadi kepemilikannya bersama, bila disimpulkan bisa dihitung 50% kepemilikan terhadap harta gonogini tersebut bila memang dibeli setelah menikah. Tapi kalau dapat sebelum menikah, ya itu bukan termasuk kategori harta bersama, tapi harta bawaan dari apakah dari si suami atau dari si istri. Boleh bentuknya dibeli di masa dia lajang atau hibah dari orang tuanya atau warisan. Itu bukan menjadi kepemilikan bersama. Tapi bila dibeli didapat setelah menikah, keuangannya didapat setelah menikah lalu dibeli rumah, maka itu disebut gonogini. Jadi wajib hukumnya secara hukum nasional maupun hukum syar'i dibagi. Ya, khusus hukum nasional tentu hukum positif, hukum berlaku di Indonesia itu dibagi dua. Nah, kemudian akibat cekcok dan segala macam, lalu salah satu pihak tidak lagi satu tempat tidur atau berpisah. Katakanlah berpisah ya, satu di timur, satu di barat misalnya. Satu di kampung, satu di luar kampung atau merantau kedua-duanya. Lalu kemudian salah satu pihak menjual, maka itu muncul masalah hukum bahwa tidak boleh dijual secara sepihak tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak, baik si istri dan suami atau suami dengan istri. Jadi kedua-duanya harus tanda tangan. Apabila ada jual beli terhadap harta gonogini secara sepihak, maka dipastikan ada pemalsuan data atau dokumen, khususnya tanda tangan. Apabila terjadi pemalsuan dokumen atau tanda tangan, maka muncul tindak pidana di dalamnya, disebut dengan pasal pemalsuan data dokumen tanda tangan. Itu melanggar pasal 263 KUHP kalau secara pidana. Lalu kemudian akibat salah satu pihak, si pembeli misalnya, karena kurangnya informasi yang dia dapat dengan baik, maka dia komplain, keberatan, sekarang mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses itu saya pikir sudah tepat apabila memang dia merasa tertipu. Karena pada prinsipnya dalam jual beli, para pihak harus beretikat baik. Penjual harus merupakan penjual yang beretikat baik, pembeli juga demikian. Jadi sejatinya memang dalam hal jual beli rumah sebagai harta yang tidak bergerak ya, harta tetap tanah rumah, maka sejatinya informasinya harus terbuka ya, informasinya harus terang benderang, tidak ada tipu muslihat dan segala macam. Jadi kalau ditanya kepada saya apa langkahnya, tentu harus dihadapi ya, harus dihadapi gugatan itu, atau bila beretikat baik maka dikembalikan uangnya, musyawarah secara kekeluargaan, itulah yang paling baik. Bila tidak ditemukan, tentu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses hukum. Nah, jadi wajar kalau si pembeli kemudian menggugat ke pengadilan. Sebab itu saya sarankan sebagai nasihat hukum saya, musyawarahlah kekeluargaan ya, mediasi para pihak, baik biasanya suami, istri, duduk bersama, kemudian undanglah si pembeli itu. Kalau memang ternyata pada hakikatnya bahwa di situ ada yang dirugikan, maka cari win solusi ya, ganti rugi, kembalikan. Lalu kemudian kalau memang ada solusi lain, si pembeli tetap menginginkan rumah itu, maka kedua pihak suami maupun istri ya harus berdamai dan menandatanganinya kembali secara secara benar gitu ya, secara benar, diawali lagi dengan bukti jual beli yang benar, disaksikan oleh para pihak-pihak, termasuk juga bila surat tanahnya masih SK camat, tentu pihak kelurahan atau kepala lingkungan dan sebagainya ya. Saya pikir itu jawaban saya. Artinya apa? Bila ada proses hukum, tentu
harus dihadapi atau berdamai. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.